Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qollat hilati adrikni. Saudaraku semuanya dimanapun berada, seiman setakwa, senasib seperjuangan, sebangsa setanah air. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan obatnya, dan mudah-mudahan segera bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saudaraku, seperti biasa saya akan mengijazahkan sebuah keilmuan secara jarak jauh melalui YouTube atau media sosial yang sudah terkenal, yaitu channel YouTube. Insya Allah antara ijazah jarak jauh dengan secara virtual seperti ini, insya Allah tetap sama saja saudaraku, tergantung siapa yang ijazahkan seperti itu. Artinya mau itu secara langsung ataupun jarak jauh, tergantung pengijazahnya. Kalau yang mengijazahkan itu hanya main-main, artinya sebetulnya orang itu tidak menguasai ilmunya. Walaupun ijazahan jarak dekat, ya tentu saja kemanfaatannya kurang dan tidak bisa dirasakan. Bahkan kalaupun ada yang berhasil, biasanya ya terkadang ada efek yang tidak baik seperti itu. Nah, di sini karena apa yang saya amalkan atau keilmuan, ya, terutama ilmu hikmah yang saya miliki, ya, yang saya amalkan, nah itu sanadnya jelas, jadi insya Allah aman seperti itu ya saudaraku. Adapun untuk ijazah yang akan saya ijazahkan malam hari ini atau pada video kali ini adalah amalan untuk melawan musuh ya. Tentu saja kalian harus paham ya, musuh itu yang seperti apa. Musuh itu bukan berarti ketika kalian sama temannya debat kemudian marah, itu bukan itu bukan musuh namanya. Yang namanya musuh itu adalah orang yang memang memiliki niat jahat untuk menghancurkan kita dan menghentikan perjuangan kita, itulah musuh seperti itu. Ataupun mungkin ketika ada jambret, begal dan lain sebagainya, maka senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Nah, maka doa ini diwirid ya, kemudian dibaca ketika ada hajat atau ketika kalian itu pas di perjalanan, bilalah kok ada orang jahat, ini baru boleh dipakai. Artinya amalan ini, ilmu ini bukan untuk main-main saudaraku, bukan untuk petantang petenteng, dan juga bukan untuk kesombongan, bukan pula untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat apa ya istilahnya, seperti akrobat ya atau apa itulah ya, sebelumnya bukan untuk main-main, bukan untuk tontonan, namun harus diamalkan dengan ikhlas. Dan insya Allah ketika Allah meridhoi dan Allah menghendaki, maka akan
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi amalannya sangat pendek saudaraku, cukup baca ini. Ola Rasulullahi kul manjarub, itu saja yang dibaca. Berapa kali Pak? Dibaca 41 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu. Kemudian ketika mau digunakan atau ketika terpepet ada musuh, ya, maka baca 3 kali tahan nafas, lalu kepalkan tangannya, pukulkan jeger, seperti itu. Bagi yang sudah menguasai dan juga sudah ilmunya sudah bagus, itu bisa dipukul jarak jauh, ya. Tapi untuk pemula ini cukup yang amalan seperti ini saja dulu, ya. Jadi pelan-pelan saja. Nah, tentu saja amalan-amalan yang sudah saya ijazahkan, kenapa kadang saya ulangi lagi, bahkan kadang saya mengulang beberapa kali karena masih banyak orang yang bertanya. Artinya ketika dikasih tahu bahwa saya sudah pernah mengijazahkan, tinggal di scroll, katanya tetap nggak sulit di scroll karena sudah ada di bawah gitu. Jadi ya saya perbarui saja seperti itu. Nah, untuk ijazah ini kan sebetulnya saya sudah beberapa kali, ada 2 kali saya mengijazahkan di channel ini, ya. Namun karena banyak yang tanya juga, maka saya ijazahkan kembali, yaitu amalan untuk pukulan maut, ya, bahasanya pukulan maut saja gitu, karena sekali pukul musuh akan tumbang gitu loh, ya. Jadi bacaannya adalah Qala Rasulullahi kul manjarob, seperti itu dibaca 41 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu, dan ketika ada hajat baca 3 kali tahan nafas, kemudian hentakan, ya, pukulkan, seperti itu. Nah, ini bukan untuk main-main, bukan untuk istilahnya seperti yang beredar di dalam berita, misalnya antara organisasi A dan organisasi B baku hantam, bukan untuk itu, ya. Ya, itu nggak usah digunakan karena itu hanya orang yang sedang mengikuti hawa nafsu saja. Yang namanya musuh bukan seperti itu. Musuh itu ya betul-betul orang yang ada niat untuk menghentikan perjuangan, ya, ataupun peribadahan, menghancurkan peribadahan, dan juga ingin mencelakai kita, ya. Nah, itu musuh seperti itu. Jadi bukan berarti ketika kita ngobrol sama teman kemudian ada perkataan yang tidak enak, terus teman itu marah, terus itu dijadikan musuh, itu bukan. Itu hanya saja orang itu sedang, ya, tidak kuat dengan godaan setannya gitu. Artinya harus disadarkan saja, bukan untuk dipukul. Ya, kalau pukulan ini kan digunakan ketika kalian misalnya dibegal di jalan, ya, atau dijambret dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini yang saya ijazahkan itu saja dulu, ya. Besok sambung lagi, dan memang untuk videonya ya sederhana saja seperti itu. Saya ulangi lagi, ya. Qala Rasulullahi kul manjarob, itu saja. Qala Rasulullahi kul manjarob dibaca 41 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu, dibaca ketika ada hajat 3 kali tahan nafas, hentakan sambil ambil nafas, itu pukulkan, seperti itu. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah nonton. Yang mau mengamalkan silahkan, yang tidak juga tidak masalah, karena saya hanya memberi informasi saja, seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.